Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 9 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kamu adalah ladang Allah dan bangunannya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata,
ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Rumah Tuhan adalah Sumber Rahmat. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Dalam sejarah kekristenan, inilah gereja yang merupakan bangunan pertama yang dibangun setelah terjadi penganiayaan dan pengejaran terhadap orang-orang Kristen. Pada awalnya, orang-orang Kristen beribadah di tempat-tempat tersembunyi, di katakombe-katakombe atau di rumah-rumah orang Kristen. Dalam perkembangannya, Basilika di Lateran ini kemudian menjadi katedral, tempat tinggal uskup Roma atau paus. Gereja ini dipandang sebagai induk semua gereja di dunia. Pesta ini dirayakan di seluruh gereja Katolik sebagai ungkapan hormat dan bersekutu dengan takhta Santo Petrus. Saudara-saudari terkasih, gedung gereja atau rumah Tuhan memang penting dalam rangka pengungkapan iman yang dirayakan, bahwa kemudian menjadi bangunan yang indah, besar dan megah, layak kita syukuri. Tetapi gereja sebagai gedung belumlah menjadi yang terpenting, karena yang pokok adalah gereja sebagai umat Allah. Pesta pemberkatan Basilika Lateran ini juga mengajak kita untuk mawas diri. Betulkah gereja kita ini merupakan rumah doa, di mana orang dapat berdoa dengan mantap? Gedung-gedung batu itu harus melambangkan bangunan rohani yang disusun dengan batu-batu hidup, yaitu jemaat yang berkumpul di situ. Semakin kuat dalam iman, harapan, serta kasih. Gedung-gedung batu itu harus melambangkan bangunan rohani yang disusun dengan batu-batu hidup, yaitu kita sebagai jemaat yang berkumpul, yaitu jemaat yang semakin kuat dalam iman, harapan, serta kasih. Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan liturgi kita pada hari ini mengarahkan kita untuk memahami rumah Tuhan, bukan hanya sebagai bangunan yang terbuat dari batu-batu yang bisa runtuh atau diruntuhkan, tetapi rumah Tuhan yang sifatnya lebih rohani, yaitu tubuh kita sendiri. Tubuh kita sebagai ciptaan yang mulia, sewaja dengan Tuhan, sekaligus menjadi tempat bersemayam bagi Tuhan. Pada bacaan Injil kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus menyucikan kembali bait Allah. Ketika ia masuk ke dalam bait Allah, ia menemukan para pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan para penukar uang duduk dan berbisnis. Tuhan Yesus mengambil cambuk dan mengusir mereka keluar dari bait Allah.
Ia dengan tegas mengatakan, "Ambil semuanya ini dari sini, dan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Perkataan Yesus ini mengundang reaksi dari orang-orang yang diusir dari dalam bait Allah, sehingga mereka meminta tanda mengapa Tuhan Yesus berhak bertindak demikian. Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka untuk merubuhkan bait Allah, dan dalam waktu 3 hari Ia akan membangunnya kembali. Maksud Tuhan Yesus bahwa bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Di dalam tubuh Yesus, semua orang merasakan kasih Allah yang berlimpah ruah. Pada tubuhnya yang kudus ada keselamatan. Ia akan menderita ditikam sampai mati untuk keselamatan manusia. Pada bacaan kedua kita hari ini, Rasul Paulus juga mengajak semua orang yang sudah dibaptis sebagai gereja yang hidup dan sadar diri bahwa tubuhnya adalah kediaman bagi Tuhan sendiri. Ini berarti Tuhan senantiasa hadir di dalam gereja, dan Yesus Kristus adalah dasar bagi gereja. Umat Allah sebagai gereja yang hidup dibangun di atas Yesus Kristus sendiri. Dengan iman dan kepercayaan bahwa umat Allah memiliki landasan rohani, yaitu Yesus Kristus, maka sudah selayaknya berusaha untuk menjadi kudus. Nabi Yehezkiel juga dalam bacaan pertama memiliki visi yang luar biasa. Ia melihat air mengalir dari dalam bait suci, dan kemanapun air itu mengalir, semua yang ada di sana, rumah Tuhan adalah sumber rahmat yang mengalir dan menyuburkan hidup manusia. Rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti, selalu baru tiap hari, dan semua orang menikmatinya. Saudara-saudari terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui sabda Tuhan hari ini? Sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa rumah Tuhan itu kudus, dan kita semua patut menjaga kekudusannya. Dari dalam rumah Tuhan akan mengalir semua rahmat Tuhan bagi manusia. Kita juga disadarkan untuk bersyukur karena tubuh kita menjadi kediaman bagi Roh Tuhan. Kesadaran ini membawa kita untuk selalu berjalan dalam jalan kekudusan. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kerajaan-Mu hadir secara tersamar dalam gereja-Mu sebagai tanda di dunia ini. Kami mohon, semoga Engkau menjadikan kami kanisa rahmat-Mu dan memperkenankan kami memasuki kediaman-Mu yang mulia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.